Oke, jadi saat ini gue lagi di VDNH, tapi kali ini gue nggak sendiri, karena gue emang nggak pernah sendiri sih ke sini ya. Oke. Dan gue mau ngasih info soal pada penasaran kan gimana sih caranya kuliah ke Rusia tuh lewat jalurnya kayak gimana. Nah, ada beberapa jalur. Ini salah satunya jalur individu ya bisa kita bilang ya, karena nggak banyak orang yang tahu ya. Oke, langsung aja daripada penasaran, kita udah sama narasumber kita. Halo. Pegang sendiri, Bang. Wah, ini ngerepotin narasumber nih ya. Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Ami. Ini Ami dan aku Hanif Hidayatullah, asalku dari Bogor dan sekarang kita lagi ada di Moskow untuk lanjut studi master. Jadi yang tadi Ami bilang soal kita mau lanjut studi di Rusia itu banyak sekali sebenarnya info-info beasiswa. Cuma juga ada beberapa kategori Mi. Jadi ada yang kayak lu kan di PKR ya. Iya, jalur PKR. Terus juga ada yang namanya Open Doors. Iya, gue tahu tuh Open Doors. Terus ada banyak juga beasiswa dari kampus masing-masing. Oke. Nah, kalau itu udah 3 tuh. Kalau itu udah 3 tuh. Nah, kalau gua itu nama beasiswanya itu beasiswa Rusia ASEAN. Lebih tepatnya itu diinisiasi oleh Rusia atas kerjasama Rusia dan ASEAN, negara-negara ASEAN. Nah, kampusnya juga saat ini masih satu, yaitu di MGIMO University. Nah, MGIMO University itu kampus di bawah Kemenlu-nya Rusia, gitu. Jadi kalau kayak di Indonesia sih kayak Unhan, ya kan, terus kayak STAN yang di bawah Kemenkyu. Nah, itu juga sama kayak gitu. Jatahnya awalnya jatahnya itu untuk satu negara di ASEAN. Oh, gitu. Susah dong. Agak susah, iya. Coba, jadi gimana tuh cara dapetnya berarti, Pak? Nah, jadi waktu itu tahun 2023 program ini baru dibuka. Nama programnya adalah Political Economy Rusia ASEAN Strategic Partnership. Nah, ada strategic partnershipnya di belakangnya. Karena emang ini atas dasar kerjasama antara pemerintahan negara-negara ASEAN dan Rusia itu sendiri, gitu. Terus waktu itu aku setelah selesai S1 aku lagi magang tuh, terus atasanku dapat informasi lah. Awalnya itu atasanku yang mau berangkat ke sini, ya, karena beliau sudah S3 di Belanda. Udah gitu. keterima. Udah keterima. Bahkan udah jalan. Pegal ya, pegal. Enggak. Belum terbiasa megang kamera. Oke, terus? Bahkan udah running tuh atasanku kuliahnya. Terus ngasih tahu nih, ini ada beasiswa ke Rusia nih. Programnya baru dibuka tentang politik ekonomi global. Nah, itu infonya. Terus? Boleh dong Pak minta informasi lebih lanjut. Terus gue baca-baca, gue pelajari. Memang tuh beasiswanya itu uniknya gini. Itu dibiayain semua persyaratan kayak dokumen. Terus fully funded lah ya. Iya. Tapi non biaya hidup. Biaya hidup enggak. Tiket pesawat, PP semua di cover. Iya, berkas-berkas juga kecuali biaya hidup. Kalau asrama termasuk di cover atau enggak? Asrama termasuk enggak juga, tapi dimurahkan lah. Dimurahkan harganya untuk kita. Jadi, tapi dari awal si beasiswa ini udah bilang untuk biaya hidup sama yang lain-lainnya itu kayak transport, perpanjangan visa di sini itu oleh sendiri atau sponsor. Gitu. Akhirnya kita waktu itu ada kesempatan 2 bulan untuk nyari sponsor tuh. Nyari sponsor dan alhamdulillah akhirnya bisa berangkat ke sini gitu loh Mi. Oke. Berarti memang pada saat itu karena baru ya. Nah, kira-kira beasiswa ini nanti buka lagi nggak sih? Terus gimana caranya kita berpeluang untuk bisa lolos gitu? Mungkin lo bisa ngasih tips gitu ke beasiswa yang cuman 1 kota per negara ini agak susah ya, Pak? Yeah. Nah, tadi yang aku sampaikan di awal, 1 negara ASEAN itu 1 orang. Nah, tapi pas aku berangkat ke sini, nyampe di Moskow, ternyata orang Indonesia ada 4. Oh gitu? Iya. Kaget ya, Pak? Kaget tuh, kok ada 4 orang. Kita ketemu di Beijing, bukan di Moskow. Ketemu di Beijing lagi sama-sama transit. Kayaknya orang-orang Indonesia nih. Aku tegur lah mereka. Halo mbak-mbak, lagi apa nih kesini? Ini kita mau ke Moskow, lagi transit. Oh iya, program apa? Ternyata programnya sama.
kampusnya juga sama, dan oh ini berarti sama-sama untuk lanjut studi gitu bareng. Di kampus yang sama. Di kampus yang sama. Iya. Nah, terus? pas kami nyampe di Moskow, diinfokan lah sama kampus kami bahwa ternyata negara-negara yang lain itu nggak berangkat. Kayak Kamboja, Myanmar, kemudian mana lagi ya? Brunei Darussalam juga nggak berangkat. Jadi yang 3 negara ini nggak berangkat, dikasihlah jatahnya ke negara-negara lain yang nyambut duluan, mungkin Indonesia, kayak gitu. Dan itu pun kita sama-sama nggak tahu ternyata ada orang Indonesia yang lainnya gitu. Tapi lu sempet nanya nggak sih kayak ke mereka, itu mereka tahu dari mana? Kan kalau yang gua tahu dari lu sendiri informasinya bahwa lu tahu dari atasan lo, berarti kan artinya itu bisa dibilang secret banget rahasianya ya, karena bener-bener link banget. Dan sedangkan tiba-tiba pas kita keluar tapi ada orang lain yang ternyata ikut program yang sama, berarti kan artinya ada beberapa link sebenarnya nih. Gimana tuh? Nah, jadi waktu gua ikut seleksinya, pemberkasan, kemudian wawancara, itu diinfokannya gini, kamu bersaing ini sekarang sekitar sama 20 orangan. Nah, gue nggak tahu tuh itu dari mana aja. Ternyata setelah gue jalani kuliah di sini, tahu teman-teman juga, dan kita itu wajib punya surat rekomendasi gitu. Salah satu nanti aku bakal ngasih tahu nih syarat-syaratnya apa aja. Nah, salah satu syaratnya adalah masing-masing kitab pendaftar itu harus dapat 2 surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu yang meyakinkan si pemberi beasiswa kampus ini atau Kementerian Luar Negeri Rusia untuk tahu ini backgroundnya apa nih. Kalau aku mungkin dari kampus lah, dari kampus. Ada juga yang ternyata dari Nahdlatul Ulama, ada juga yang dari Kemenlu Indonesia gitu. Ada juga yang dari basisnya partai gitu. Jadi masing-masing tahu nih jadinya rekomendasinya dari siapa. Akhirnya aku juga kayak jadi tahu, berarti pihak pemberi beasiswa itu membuka komunikasi ke kampus-kampus, kemudian ke tadi ya Kemenlu, kemudian ke partai, sama ke organisasi Islam lah yang aku ini. Nah, kalau tadi Ami nanyain apakah nanti kedepannya bakal ada. Nah, baru aja bulan ini itu nyampe adik kelasku. Adik-adik kelas nih yang baru-baru. Dan tahu nggak ada berapa orang Indonesia yang baru ini? Ada 5 orang. Makin banyak berarti. Nah, karena juga uniknya negara lain kayak Malaysia sekarang nggak berangkat. Yang berangkat malah Thailand. Gitu. Terus Vietnam juga nggak berangkat tahun ini. Jadi dialihkan ke negara lainnya, lagi-lagi yang nyambut orang Indonesia. Kalau tahun lalu yang nyambut Indonesia sama Malaysia. Itu kenapa Malaysia ada 2 orang, Indonesia di angkatanku ada 4 orang. Nah, sekarang orang Indonesia ada 5 orang. Terus Myanmar sekarang malah ada orang Myanmar. Yang kemarin nggak ada. Jadi kayak gitu. Tahun depan pun menurutku sistemnya dan polanya masih sama untuk perekrutannya. Tapi sekarang malah dibuka untuk umum nih. Seriusan? Sekarang iya. Lewat mana kita tahu informasinya? Nah, lewat mana kita tahu informasinya? Teman-teman kalau buka Instagram di ada ASEAN di situ. ASEAN. Teman-teman cari aja info-infonya di Instagramnya ASEAN, itu ada di situ. Kampus MGIMO membuka beasiswa atas kerjasama Rusia dan ASEAN. I see. Gitu. Berarti sekarang lebih ke publik ya? Iya, lebih ke publik. Sekarang benar-benar dibuka. Tapi berarti makin berat dong ya kalau kayak gitu. Kayak karena gitu, kuotanya masih sama ya Pak? Iya, kuotanya masih sama, dan memang itu siapa yang paling siap untuk berangkat. I see. Sama di tahun ini uniknya lagi, bukan hanya beasiswa sekolah nih, tapi visit gratis ke Moskow selama 2 minggu. Oh, jadi kayak student exchange gitu? Iya, dan itu adalah gini, kemarin baru aja ditutup penilaiannya. Jadi kemarin dibuka untuk perlombaan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Jadi kalau yang itu lombanya itu artikel ilmiah. Ngomongin soal politik dan ekonomi di negara Rusia dan ASEAN. Kita bisa ngambil tema-tema yang sudah ditentukan oleh penyelenggara. Nah, ataupun sendiri.
Iya, ataupun sendiri tapi yang masih berkaitan. Nah, hadiahnya itu kalau dari negara-negara ASEAN itu hadiahnya visit ke Moskow selama 2 minggu dan gratis semua difasilitasi. Mantap dong ya. Nah, bagi negara yang dari Rusia, anak-anak Rusia yang juara si artikel itu berarti juaranya bakal ada 2 tuh, dari negara ASEAN sama dari negara Rusia. Kalau dari Rusia itu bakal visit ke Jakarta selama 2 minggu juga. Oh, gratis Keren difasilitasi. banget dong ya. Kayak gitu. Lumayan nih buat yang mau liburan gratis, tapi cuman berbekal membuat kritikal artikel ilmiah, padahal sebenarnya sulit ya. Sebenarnya sulit. Iya. Dan itu bagus, tahun depan juga kayaknya bakal ada lagi. Karena itu bahkan sponsornya lebih banyak. Sponsornya lebih banyak. Lumayan kan visit ke Moskow selama 2 minggu difasilitasi gratis, dan kita bakal kayak keliling kampus-kampus dan kayak lembaga-lembaga pemerintahan gitu. Excursion lah ya. ya. Excursionnya gitu. Itu kemana tuh linknya? Sama juga ke ASEAN yang sama tadi? Di ASEAN juga ada. Gitu di Instagramnya ASEAN ada, terus di linknya Embassy Rusia di Indonesia juga ada di situ. Keren banget. Nah, bisa dijelasin sedikit nggak? Tadi kan kita udah ngomongin soal gimana caranya kuliah di sini. Nah, kalau misalkan ini kan udah masuk semester 3 ya, kalau nggak salah. Nah, itu bisa dikasih gambaran nggak sih perkuliahan di sini tuh sistemnya sama nggak sih kayak di Indonesia? Kan kalau yang gue tahu lu kan lulus S1-nya di Indo ya. Di Indo. Kira-kira ada perbedaan yang banyak nggak sih antara pendidikan di sini dan juga di Indonesia gitu? Oke. Nah, sebelum kesana nih Mi, itu kan bedanya juga gini teman-teman. Program yang aku dapat sama teman-teman kebanyakan orang Indonesia yang lanjut studi di sini. Kalau teman-teman kan rata-rata harus pakai kelas bahasa dulu kan. Jadi kalau yang master itu berapa tahun jadi? 3 tahun sama kelas bahasa. Nah kalau aku enggak, jadi langsung ke sini langsung berkuliah dan dengan pengantar bahasa Inggris. Teman-teman jangan khawatir. Apalagi tadi soal perbedaannya. Perbedaannya dari segi sistem pembelajarannya, perkuliahannya. Di sini satu, untuk student itu dituntut untuk aktif selama di kelas. Jadi dosen benar-benar mancing untuk kita speak up tentang apapun itu. Jadi hal-hal remeh kita bisa tanyakan. Jadi jangan takut. Kayak misalnya kita nanyain kenapa Uni Soviet misalnya pecah, itu boleh gitu, meskipun kita bisa aja kan nyari di Google atau di mana, tapi demi keaktifan kita itu dibuka banget. Terus yang kedua soal dosen juga nih. Dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu di sini santai banget. Itu mau ketemu kita di taman, mau ketemu di kafe, itu gampang banget ditemui. Gak susah kayak di Indo. Kita kan di Indo kayak halo Pak, gimana kabarnya, ngemis-ngemis dulu. Pas di hari H dosennya nggak bisa dadakan. Ya maaf ya, saya mau nganterin anak saya sekolah. Iya. Nah di sini mungkin gini, dosen tuh punya standarnya gini. Kalau kehidupan pribadi itu kehidupan pribadinya, waktunya dia kerja gitu. Makanya selagi itu waktu jam kerja itu pasti ngelayanin mahasiswa gitu. Jadi sangat jam normal untuk di sini jam berapa tuh? Karena kan kadang dosen di Indonesia pun gue pernah ya waktu itu kan. Tapi itu atas persetujuan dospemnya juga sih. Jadi dulu waktu gue lagi nyusun skripsi tuh dospemnya bilang nanti kamu telepon saya jam 9 ya, soalnya nanti saya mau nemenin anak saya dulu, pada saat itu kan lagi COVID kan. Jadi kayak karena atas persetujuan dosennya jadi jam 9 malam sebenarnya it's okay gue bimbingan gitu. Nah kalau misalkan di sini tuh jamnya sendiri untuk kontak dosen yang dosen available itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Nah di sini sebenarnya nggak ditentuin si jam itunya, cuman kalau kita ngelihat jam kerja orang sini itu antara jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Gitu, itu mungkin jam-jam bagus. Tapi kalaupun misal kita ngontak mereka di jam 2 malam gitu, itu bisa aja mereka ngejawabnya paginya gitu. Jadi itu sangat gak masalah. Oh, nggak baper atau ditegur? Nggak baper gitu. Sama ini juga sih, aku nggak tahu kalau di kampus lain. Di kampusku itu nggak boleh kita ngontak lewat WA ke dosen. Harus lewat email. Tapi email bagi dosen itu udah kayak WA. Jadi cepet banget responnya gitu.
kita ngechat itu beberapa menit udah langsung dibalas lewat email gitu, karena dibuat standarnya kayak gitu. Itu kenapa ini jadi ke bawah ya Pak, lama-lama Pak. Iya. Itu supaya nggak pegel nih kita kan. Itu supaya kita tuh bisa ngebedain si dosen itu sengaja kalau untuk masalah akademik sama mahasiswa yang kaitannya sama mahasiswa itu di email. Kalau WA terus Telegram itu lebih ke teman. Tapi dosen juga masuk ke grup-grup Telegram. Cuma untuk komunikasi yang intens pribadi itu kita email gitu. Karena ya berarti udah tahu nih kalau misalkan kayak ada masuk email nih, berarti ini namanya anak murid gue gitu. Betul, ya, itu lebihnya. Persisnya kayak gitu. Tapi gue juga dukung banget sih soal ini karena gue juga pernah kan kayak mereka tuh bener-bener yang seperhatian itu sama kita mahasiswa asing gitu loh. Kayak waktu gue porfa kemarin tuh dosennya kayak, nanti kalau misalkan kamu sasar terus tiba-tiba ketangkep polisi gitu kan, kamu langsung telepon saya aja, saya siap sedia gitu. Jadi kayak memang menurut gue dosen-dosen di sini cucok banget sih. Betul. Bukannya gue aware. Bukannya gue nggak bilang dosen di Indonesia kurang baik ya, di Indonesia juga baik, cuman maksudnya di sini mereka kayak lebih ke bener-bener yang pahlawan tanpa tanda jasa nggak sih? Karena gue juga pernah kan, jadi gue pengen ngasih itu cuma duit doang, duit Indonesia 1.000 tapi cetakan baru gitu ya. Jadi masih ke aku gitu. Mereka nggak mau nerima loh. Iya betul. Di sini emang nggak ada mungkin takut suap gratifikasi gitu. Terus kayak ngejilat dosen. Di sini nggak ada istilah gitu menurutku ya. Iya sama gue juga. Gue jadi langsung kaget sendiri, jadi malu tau gak sih, kayak Bu ini cuma 1.000 loh. Gue bilang kayak ini uang beneran, tapi ini tuh nominalnya sangat rendah. Gue bilang kayak gitu, tapi mereka nggak mau nerima. Ya, jadi beberapa temanku yang dari Indonesia itu kan kita kan di Indonesia sering ya ngasih dosen atau apa. Nah di sini kita mau ngasih setrek kayak itu nggak bakal mempengaruhi nilai ke nilai kita gitu. Setuju. Maksudnya kalau kita emang nggak lolos ujian, bego aja, iya anjir sumpah itu gitu. sih. Itu bagus. Maksudnya integritas di dosen tuh bener-bener dijaga gitu. Tapi yang gue dari masalah soal dosen nih, yang gue salut adalah soal sportif tadi gitu nih. Kalau misalnya kita salah atau apa, itu dikasih tahu, dibimbing, ini loh nih caranya gini. Dan kita masih dikasih kesempatan gitu untuk gue sering nih ngalamin hal-hal maksudnya yang kayak ini pelajaran nih apa nih maksudnya kan. Waktu itu gue pernah belajar soal spatial analisis, nganalisa kenapa misalnya satu negara itu atau satu wilayah kota penghasilannya atau kalau negara tuh GDP lah ya, GDP-nya itu kalau tinggi, terus kebahagiaan juga tinggi gitu kan. Nah tapi ada daerah di Indonesia yang punya UMR kecil, tapi masyarakatnya bahagia kan. Contohnya mana? Jogja. Masa? Iya, Jogja tuh gitu. Dia secara jadi terus gue nggak paham ini gimana gini. Itu tanya aja kayak gitu. Gitu. Dan nanya nggak mesti harus di kelas ya teman-teman. Kita jadi bisa teman diskusi dosen itu di luar kelas juga. Kadang-kadang gue ngirim pertanyaan itu nggak di kelas juga. Kadang-kadang lewat email tadi. Gitu Pak, gimana kalau gini. Kayak misalnya gini, gue punya keresahan nih di daerah gue di Bogor Barat itu punya pertambangan emas. Tapi sejak tahun 2013 ke sini itu orang-orang daerahku itu udah nggak dikasih beasiswa sama pertambangan itu. Padahal dulu pas gua kecil itu dana CSR berarti. Iya, dana CSR-nya sekarang kecil banget. Nah, itu mungkin sekarang pengelolaannya itu di pusat. Jadi di daerah itu kecil gitu. Nah itu gue sampai hal-hal kayak gitu aja gue tanyain ke dosen lu. Iya, apa menurut Bapak? Iya. Terus kata dan itu ada, maksudnya ada jawabannya. Apa kata beliau? Jawabannya gini, karena ketika peraturan dipusatkan itu ibaratnya si palunya itu ada di pusat, enggak di daerah lagi. Jadi itu juga mempengaruhi, ternyata kaitannya juga sama politik, sama apa. Itu kayak gitulah Mi. Oke, keren banget ya insight-nya. Oke, gue balik. Thank you banget loh udah megangin sampai akhir tuh. Oke. Persyaratannya tadi ya? Oh iya, persyaratan. Oke. Balikin lagi. Teman-teman kalau mau ikut
sama kayak programku untuk studi S2 di Rusia. Sejauh ini S2 Mi. Katanya sih ke depan bakal buka Ada S3 S3 juga, iya Oh, S3. I see. Karena sebenarnya basicnya adalah hubungan internasional sih. Cuma kita lebih spesifik ke political ekonomi ASEAN Rusia. Nah, persyaratannya untuk mengikuti kayak beasiswaku adalah satu, surat rekomendasi itu yang tadi kita juga sudah bilang itu ada 2. Kalau aku sendiri satu dari pejabat pemerintah, satu dari akademisi. Itu satu surat rekomendasi. Kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris. TOEFL berarti harus. Ya, TOEFL aku minimal? cantumin. Nah, sebenarnya nggak ada minimalnya uniknya. Tapi kenapa nggak ada minimalnya? Sebenarnya kampus ini pengen tahu aja kemampuan bahasa Inggris kita berapa. Tapi kalau tinggi itu bagus banget tingkat penerimaan. Peluangnya lebih. Peluangnya lebih. Sama yang ketiga, teman-teman yang Turun suka lagi apa ini aktif di sekolah atau di Bisa kuliah itu bisa dicantumkan apa sertifikat prestasi lah. Itu banyakin di situ. Dan pemberi beasiswa juga ngasih apa ya, kayak ngasih penilaian ke kita, oh ini anak punya bakat lain nih di bidang-bidang yang lain, dan itu bikin mereka menarik. Sama yang terakhir banget, teman-teman, sejauh ini beasiswa ini nggak mencakup biaya hidup, tapi mereka ngasih tahu dari awal sponsorship seperti apa, terus caranya gimana itu dikasih tahu gitu Mi. Jadi ada waktu untuk mempersiapkan diri kita nyari sponsor. Meskipun kampusku juga udah bilang sebenarnya mereka udah ngasih surat untuk berdiskusi dengan LPDP sebenarnya untuk biaya hidup, tapi memang masih belum sampai ke tahap MOU lah. Mudah-mudahan kedepannya bukan hanya aku tapi teman-teman yang dapat beasiswa yang gak dicakup biaya hidupnya juga bisa lancar dan ada lagi beasiswa tambahannya. Itu aja dari aku teman-teman. Keren banget ya Ditunggu. Bang Hanif, Masya Allah. Oke, jadi ini merupakan salah satu jalur, dan yang tadi sudah dibilang sama Mas Hanif ya, kalau misalkan nanti dibuka untuk umum, jadi kamu bisa langsung berkunjung ke websitenya aja, nanti aku sertain di description ya guys. Jadi sampai ketemu di Rusia. Bye-bye. Halo, bye-bye, paka-paka.